Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D2, kelompok 3, Praktikum Biosistematika, Program Studi S1 Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga tahun 2022. Pada video ini, kami akan membahas mengenai analisis genetik, kladistik, dan filogeni pada kingdom Animalia. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari Praktikum Biosistematika Departemen Biologi Universitas Airlangga. Di sini adalah nama dan NIM anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Anissa Selvia dengan NIM terakhir 042, Dita Vitasari dengan NIM terakhir 050, Anastasia Nabila Putri Sulistyo dengan NIM terakhir 053, Adipria Septriani dengan NIM terakhir 047, dan Alia Audrey dengan NIM terakhir 052. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai proses pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Poin pembahasan yang akan kami menjelaskan yaitu yang pertama, menyusun tabel karakter, kedua, tabel transformasi, dan tabel perbedaan, ketiga, menyusun fenogram dan kladogram, keempat, menghitung deskripsi statistik, kelima, membuat kalibrasi pohon filogeni, dan yang keenam, menyusun pohon filogeni. Berikutnya adalah bahan spesies yang kami gunakan dalam video ini. Ada 11, yaitu takson tamu Choanoflagellata dari kelompok Protozoa, Leucoselenia sp. sebagai perwakilan Porifera, Obelia sp. sebagai perwakilan Cnidaria, Dugesia sp. sebagai perwakilan Platyhelminthes, Ascaris lumbricoides sebagai perwakilan nematoda, Lumbricus terrestris sebagai perwakilan Annelida, Asteria sporbacea sebagai perwakilan Echinodermata, Anadara granosa sebagai perwakilan Mollusca, Panais indicus sebagai perwakilan Crustacea, Gecko sebagai Chordata ordo 1, dan yang terakhir Petromyzon marinus sebagai perwakilan Chordata ordo 2. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakteristik. Tabel ini berisi 18 karakter yang dibagi lagi ke dalam beberapa atribut, dan tiap atribut memiliki peringkat apomorfi. Peringkat apomorfi ini digunakan sebagai patokan untuk membuat tabel transformasi nantinya. Jadi, setiap takson yang ada dari takson T hingga takson J dicari di karakteristik dan atribut karakter terlebih dahulu dari sumber terpercaya seperti buku atau jurnal. Pada tabel ini menggunakan 18 karakter yang akan diamati, yaitu sumbu simetri, diferensiasi jaringan, lapisan embrional, rongga tubuh, metameri, tagma, alat gerak, chorda dorsalis, daur hidup, mata. Selanjutnya, abdomen, sayap, tungkai, epitelium, rongga pencernaan, anus, antena, dan amnion. Karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi atau modern. Sebagai contoh, karakter nomor 1 adalah sumbu simetri yang dibedakan menjadi 4 atribut, yaitu asimetri, radial, bilateral, dan radial sekunder, di mana pada takson T, yaitu Choanoflagellata, memiliki sumbu
simetri yang asimetri, sehingga pada takson T diberi tanda pada nilai 0. Kemudian pada takson A, yaitu Leucosolenia sp memiliki sumbu tubuh yang radial, sehingga diberi tanda pada nilai 1. Takson D hingga takson J kecuali takson F memiliki sumbu tubuh yang bilateral, sehingga diberi tanda pada nilai 2. Sedangkan pada takson F, yaitu Laterias verbesi, memiliki sumbu tubuh yang radial sekunder, sehingga diberi tanda pada nilai 3. Dari perbedaan karakter ini dapat dilihat bahwa takson T, yaitu Choanoflagellata, lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson A hingga takson J. Untuk karakter lainnya, seperti yang dicantum di tabel karakteristik pada video ini. Lalu, untuk keterangan takson, ini agar lebih memudahkan untuk mengingat takson itu spesies apa aja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fenogram. Fenogram sendiri merupakan diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat kesamaan ciri di antara takson. Fenogram disusun berdasar pada banyaknya kesamaan fenotip. Semakin banyak kesamaannya, dianggap semakin besar hubungan kekerabatannya, dan dengan demikian, semakin besar kemungkinannya untuk dijadikan satu kelompok. Sebaiknya, semakin banyak perbedaannya, semakin jauh hubungan kekerabatannya. Oke, setelah memahami apa itu fenogram, mari kita lanjut pada langkah-langkah dalam penyusunan fenogram. Sebelum membuat fenogram, hal yang pertama dilakukan adalah menyusun tabel perbedaan jumlah karakter. Dalam pembuatan tabel ini dilihat berdasarkan jumlah perbedaan karakter takson 1 dengan takson lain. Contohnya, pada karakter A dan T, terdapat 6 perbedaan karakter. Perhitungan perbedaan karakter ini dilakukan hingga takson terakhir, yaitu takson I dengan takson J. Nah, untuk mengetahui jumlah perbedaan karakter ini dapat dilihat pada tabel karakter yang sebelumnya sudah dibuat. Langkah selanjutnya dalam membuat fenogram adalah dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Untuk perhitungannya, pada tahap 1 perhitungan fenogram adalah dengan menggabungkan dua takson dengan perbedaan terkecil. Perbedaan terkecil dimiliki oleh takson H dengan J, yaitu 2. Kemudian, untuk mencari jarak pangkalnya adalah dengan membaginya dengan 2, sehingga diperoleh jarak pangkalnya adalah 1. Untuk fenogramnya, terlihat seperti pada layar. Pada tahap 2, yaitu memilih satu takson yang mempunyai jarak terdekat dengan takson HJ, sehingga takson yang dipilih adalah takson I. Jarak takson I dengan takson HJ adalah 4. Cara yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan jarak takson IH dengan IJ, lalu membaginya dengan 2. Setelah didapatkan jarak takson I dengan HJ, dilakukan dengan mencari jarak pangkalnya. Untuk mencari jarak pangkalnya adalah jarak I dengan HJ dibagi 2. Sehingga jarak pangkal yang diperoleh adalah 2. Untuk fenogramnya terlihat seperti pada layar. Selanjutnya, pada tahap 3 yaitu memilih lagi satu takson yang mempunyai jarak terdekat dengan takson IHJ. Sehingga takson yang dipilih adalah takson E, karena mempunyai jarak sebesar 5. Sama seperti langkah sebelumnya, untuk mencari jarak pangkal, membagi jarak E terhadap IHJ, sehingga diperoleh jarak pangkalnya sebesar 2,5. Untuk fenogramnya seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap 8, yaitu melakukan perhitungan jarak pangkal takson A terhadap takson CD, dan diperoleh jarak pangkal sebesar 3,75. Untuk gambarnya terlihat seperti pada
layar. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap 9, di mana takson T dihubungkan dengan takson A, C, D dikarenakan hubungan kekerabatan T dengan A, C, D lebih dekat daripada dengan B, G, F, I, H, J. Jarak pangkal yang diperoleh adalah sebesar 4. Untuk gambarnya bisa kita lihat pada layar. Lalu untuk yang terakhir, yaitu tahap ke-10. Tahap 10 ini merupakan penggabungan antara takson T, A, C, D dengan takson B, G, F, E, I, H, J sehingga diperoleh jarak T dengan B, G, F, I, H, J sebesar 8,4288. Untuk jarak A dengan B, G, F, E, I, H, J diperoleh sebesar 10,7142. Untuk jarak C dengan B, G, F, I, H, J sebesar 7,7142. Untuk jarak D dengan B, G, F, I, H, J diperoleh sebesar 6,5714. Maka untuk jarak total TACD dengan BGFIHJ sebesar 33,428. Dikarenakan terdapat 4 titik, maka 33,428 dibagi dengan 4 yaitu 8,35715 yang disederhanakan menjadi 8,36. Lalu untuk gambarnya bisa terlihat pada layar. Oke, berikut ini merupakan fenogram dari Kingdom Animalia. Dalam fenogram ini terlihat bahwa takson T mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh dengan takson J, sedangkan takson HJ mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Dalam menyusun kladogram, harus melakukan polarisasi karakter berdasarkan tingkatan apomorfi dan plesiomorfinya. Apomorfi adalah karakter tertua yang telah mengalami perubahan pada anggota keturunan, sedangkan plesiomorfi merupakan karakter yang dimiliki tertua dan tidak berubah pada anggota keturunan. Pada slide kali ini dapat terlihat tabel karakter dari takson T hingga takson J yang telah dipolarisasi. Karakter yang telah dipolarisasi tersebut kemudian dijumlah untuk menentukan peringkat apomorfinya. Seperti dalam tabel, takson A memiliki peringkat apomorfi paling rendah, yaitu dengan nilai 2, kemudian takson T dengan nilai 4, dan takson B dengan nilai 7, seperti itu seterusnya hingga takson I yang memiliki peringkat apomorfi paling tinggi dengan nilai 24. Pada tabel tersebut terdapat pula nilai M dan nilai N, di mana nilai M dan N ini kemudian akan digunakan untuk menentukan nilai konsistensi indeks dan distension index. Nilai M ini menunjukkan jumlah total maksimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, sedangkan nilai N adalah jumlah minimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Besarnya nilai M ditentukan dari banyaknya tahapan dari setiap karakter dan dipilih yang paling banyak. Kita beri contoh pada karakter nomor 1, nomor 7, dan nomor 11. Nilai M pada karakter nomor 1 adalah 3, karena angka 3 lebih besar daripada yang lain. Artinya angka 3 ini menunjukkan bahwa karakter tersebut adalah karakter yang paling apomorfi. Pada karakter nomor 7 nilai M-nya adalah 1, dan pada karakter nomor 11 nilai M-nya adalah 0. Berikutnya kita akan menentukan nilai N pada karakter nomor 1. Karakter nomor 1 memiliki nilai N sebesar 1 dikarenakan angka 0 adalah angka dengan frekuensi kemunculan paling sedikit, yaitu hanya muncul 1 kali. Kemudian pada karakter nomor 7 nilai N-nya adalah 4 dikarenakan angka 0 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit, yaitu sebanyak 4 kali. Dan pada karakter nomor 11 nilai N-nya adalah 11 dikarenakan hanya angka 0 yang muncul dengan frekuensi kemunculan 11 kali. Pada tabel kali ini total nilai M-nya adalah 27
Dan total nilai N-nya adalah 55. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dalam pembuatan kladogram metode Wagner. Pada praktikum kali ini terdapat 10 tahapan untuk menghasilkan produk kladogram yang sempurna. Namun dalam video kali ini akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Pada tahap pertama adalah menggabungkan 2 takson dengan peringkat apomorfi paling rendah, yaitu takson T dan takson A, yang telah diketahui pada tabel sebelumnya bahwa total karakter takson A adalah 2, sedangkan takson T adalah 4, sehingga menjadikan kedua takson tersebut sebagai takson dengan peringkat apomorfi paling rendah. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya, yaitu takson B. Pertanyaannya, apakah takson B ini nanti akan digabung dengan takson T atau dengan takson A atau malah digabung dengan tetua dari takson A dan T? Bagaimana cara menentukan tetua dari takson T dan A? Caranya adalah dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya. Setelah dilakukan penghitungan, diperoleh nilai beda karakter antara takson T dengan B dan kemudian antara takson A dengan B. Dapat diketahui juga bahwa nilai beda takson A dengan B yang paling sedikit, yaitu dengan nilai 5, sehingga dapat diputuskan bahwa takson B ini digabungkan dengan takson A. Tahap ketiga dari penyusunan kladogram kali ini adalah menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya, yaitu pada takson D. Dan pertanyaannya adalah apakah takson ini akan digabung dengan takson A atau dengan takson B, dan tidak mungkin jika takson D ini nanti akan digabungkan dengan takson T, karena perbedaan apomorfinya terlalu jauh sehingga kita hanya akan memperhatikan apakah takson ini akan digabung dengan takson A atau takson B atau malah digabungkan dengan tetua dari takson A dan B. Beda karakternya dapat diketahui bahwa antara takson D dan takson B memiliki nilai beda karakter terkecil, yaitu 5. Sehingga dapat diputuskan bahwa takson D ini nanti akan digabungkan dengan takson A. Pada tahap ke-8, yaitu mencari jumlah apomorfi terendah selanjutnya adalah pada takson J yang berjumlah 21, kemudian mencari nilai beda terkecil dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya, yaitu J ke F dan J ke G. Dilakukan penghitungan pula terhadap tetua dari FG yang bisa jadi takson J ini nanti malah digabungkan dengan tetua dari takson FG. Setelah dihitung, nilai beda karakter antara takson J dengan takson F, kemudian antara takson J dengan takson G, serta J dengan tetua dari takson FG dapat diketahui bahwa nilai beda takson J dengan F yang paling sedikit, yaitu dengan nilai 8, sehingga dapat diputuskan bahwa takson J ini nanti akan digabungkan dengan takson F. Pada tahapan ke-9 tersisa 2 takson, yaitu takson H dan I, di mana jika kita amati dari tabel karakter sebelumnya, takson H ini memiliki peringkat apomorfi yang lebih kecil, sehingga takson H yang akan digabungkan di tahap ke-9 ini. Selanjutnya dilakukan penghitungan seperti pada step-step sebelumnya, yaitu mencari beda karakter terkecil antara kedua takson terdekat. Dari penghitungan yang diperoleh, nilai beda takson H dengan takson J adalah yang paling kecil, sehingga takson H ini diletakkan menempel dengan takson J. Kemudian tahapan terakhir yang di tahapan ke-10 tersisa 1 takson, yaitu takson I. Langkah yang dilakukan pun sama, yakni mencari nilai beda terkecil dengan cara membandingkan 3 takson terakhir, yakni takson H, I, dan J itu sendiri. Diperoleh nilai beda terkecil yaitu 3 yang merupakan hasil perbandingan antara takson I dan J, maka takson ini nanti akan diletakkan menempel pada takson J. Setelah itu dilakukan penjumlahan karakter yang terdapat pada kladogram. Pada kladogram ini didapatkan sejumlah 34 karakter, di mana dari ke-34 karakter ini merupakan nilai S yang digunakan untuk menghitung deskripsi statistik CI dan RI dari hasil penyusunan kladogram. Selanjutnya adalah membuat diagram parsiomoni, yaitu urutan takson yang paling plesiomorfi menuju yang paling apomorfi.
Dari data diagram, parsimoni ini menunjukkan tingkat plesionomorfi hingga apomorfi suatu takson. Takson yang paling plesionomorfi adalah takson A, dan yang paling apomorfi adalah takson I. Penyusunan kladogram Kingdom Animalia dapat dibuat analisis deskriptif statistik untuk menentukan tingkat homoplasi kladogram dengan cara menghitung nilai CI dan RI, di mana rumus CI adalah M dibagi dengan S. Nilai M dapat dilihat pada tabel polarisasi mempunyai nilai 27, dan nilai S diperoleh dari karakter yang ditulis pada kladogram mempunyai nilai 34. Sehingga diperoleh hasil dari CI adalah 0,794. Nilai CI dikatakan baik apabila mendekati nilai 1, yang artinya tingkat homoplasi sangat rendah. Kemudian untuk nilai RI dapat diperoleh dengan menggunakan rumus N dikurangi S dibagi dengan N dikurangi M, di mana nilai N dapat dilihat pada tabel polarisasi mempunyai nilai 55. Sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan hasil 0,75. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pembuatan pohon filogeni Kingdom Animalia. Sebelum membuat pohon filogeni, terlebih dahulu kladogram dikalibrasi dengan tujuan untuk menentukan jarak antar nodus sehingga waktu terjadinya kladogenesis dapat diperkirakan. Kalibrasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu dengan bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Tetapi kami hanya menggunakan bukti literatur karena pada saat ini bukti tersebutlah yang paling mudah untuk dicari. Dapat dilihat pada tabel kalibrasi bahwa takson T, yaitu Choanoflagellata, yang paling plesiomorfi, yang diperkirakan mulai ada pada 700 juta tahun yang lalu. Dan takson I, yaitu gecko yang paling apomorfi dan diperkirakan mulai ada pada 100 tahun yang lalu. Setelah membuat tabel kalibrasi, maka pohon filogeni dapat dibuat dengan memasukkan tahun-tahun pada tabel kalibrasi dengan urutan takson dengan tahun yang paling lama yaitu takson T berada pada urutan bawah, sedangkan pada takson yang paling baru yaitu takson I berada pada urutan paling atas. Berikut adalah data kontribusi anggota kelompok 3 pada kelas D2 Praktikum Biosistematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penyampaian materi.